Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ibu Rahmi Jumia SPDI NPD, dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran pada Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini kita akan membahas teori tentang konstruktivisme dalam dunia anak. Nah, ini saya ada beberapa gambar. Gambar yang pertama itu tentang anak bermain di luar ruangan dengan berbagai macam permainan luar. Kemudian yang kedua ada kegiatan anak yang sedang belajar di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, anak bermain menggunakan balok-balok, menyusun balok-balok. Apa itu konstruktivisme? Nah, di sini dijelaskan bahwa anak-anak bukan penerima pasif informasi, melainkan pembangun aktif pengetahuannya sendiri. Pengetahuan dikonstruksi melalui interaksi langsung dengan lingkungan fisik dan sosial. Nah, di sini ada gambar anak perempuan, anak PAUD yang sedang belajar menyusun balok-balok, berinteraksi dengan kawan-kawannya. Nah, ini yang disebut dengan lingkungan fisik, lingkungan yang bersentuhan secara langsung. Nah, ini mereka menyusun permainan balok secara bersama-sama. Selanjutnya, ada dua tokoh utama teori instruktivisme. Yang pertama, John Piaget. Menurut John Piaget, anak membangun skema atau struktur mental melalui asimilasi, mengintegrasikan pengalaman baru dan akomodasi atau menyesuaikan skema lama. Contohnya, balita yang awalnya hanya tahu kucing berkaki 4, lalu bertemu dengan anjing dan perlu mengakomodasi konsep hewan berkaki 4 lainnya. Artinya bahwa hewan kaki 4 itu bukan hanya saja kucing, ternyata anjing juga hewan berkaki 4 atau kambing juga hewan berkaki 4. Kemudian yang kedua, menurut Vygotsky, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan budaya. Contohnya, guru membantu anak menyusun balok yang tinggi, lalu perlahan melepas bantuan. Selanjutnya, apa manfaat teori ini bagi pendidik PAUD? Nah, adapun manfaatnya yaitu pendidik dapat mendorong perkembangan anak secara holistik dengan memanfaatkan keaktifan dan potensi anak, membantu mereka memahami, menghayati, dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini contohnya di samping ada gambar atau foto anak RA yang sedang melaksanakan sholat duha di pagi hari. Mereka mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Strategi implementasi di kelas AUD. Apa sih strateginya? Yang pertama yaitu sentra bermain dan area belajar AUD. Jadi anak-anak itu dibimbing oleh satu orang guru sesuai sentranya. Nah, yang di atas ada sentra bermain peran, bermain dokter-dokteran. Kemudian yang kedua ada sentra ibadah. Anak dibimbing oleh guru untuk belajar praktik sholat. Yang ketiga, sentra seni dan kreativitas. Anak-anak dibimbing oleh satu orang guru untuk mengkreasikan misalnya gambar bunga, burung, kemudian apa saja yang jenis kreasi yang mereka inginkan. Jadi gurunya membimbingnya, dibimbing oleh satu orang guru.
Yang kedua, observasi aktif pendidik. Memahami tahap perkembangan dan pemahaman anak untuk memberikan scaffolding yang tepat. Jadi, observasi aktif pendidik itu penting, ya, agar guru bisa memahami tahap perkembangan. Jadi, setiap kegiatan itu guru harus mengobservasi anak didiknya agar bisa mengetahui tahap perkembangan setiap anak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terbuka. Guru mampu mendorong anak untuk berpikir kritis dan menjelaskan ide mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana menurutmu? Nah, distimulasi dengan cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana menurutmu? Kemudian yang keempat, kolaborasi teman sebaya. Memberi kesempatan anak untuk belajar dari dan dengan teman mereka. Penting kolaborasi dengan teman sebaya itu, karena setiap anak kemampuan menangkap pembelajaran itu beda-beda. Jadi kita selaku pendidik harus memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar kepada temannya yang sudah tahu. Misalnya anak kelompok A belajar kepada anak kelompok B, karena mereka ada duluan paham mengenai cara menyusun balok ini seperti ini, cara membuat gambar burung seperti ini gitu. Dengan cara belajar dari temannya, dia agar lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, apa manfaat konstruktivisme untuk anak usia dini? 1. Pembelajaran bermakna dan tahan lama. Anak membangun pemahaman bukan sekedar menghafal, tapi dia bisa melihat dan mendengar, nggak sekedar menghafal saja, nampak gitu. Nah, makanya bertahan lama. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Anak didorong untuk mencari solusi sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik. Anak terlibat aktif karena sesuai dengan minat dan rasa ingin tahu mereka. Itu tadi, makanya belajarnya sesuai sentra. Kemudian 4, menghargai keunikan setiap anak. Memberi ruang bagi gaya dan kecepatan belajar yang berbeda, karena setiap anak itu berbeda karakter, berbeda hobi, berbeda kemampuan. Jadi kita yang selaku pendidik PAUD ini atau calon pendidik PAUD harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai teori konstruktivisme ini, yaitu teori konstruktivisme adalah panduan fundamental bagi calon pendidik anak usia dini. Ini mengingatkan kita bahwa setiap anak adalah pembangun. Mari kita terus belajar untuk menjadi pendidik yang mampu memfasilitasi setiap potensi anak didik kita. Nah, setelah membaca materi yang Ibu sampaikan tadi di atas, sekarang waktunya kita mengerjakan tugas. Silahkan diskusikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori konstruktivisme ini, baik yang menurut John Fiket tadi atau yang Vygotsky tadi, yang menurut dua orang pencetus teori ini. Nah, silakan Ananda diskusikan bersama ya dengan kawan-kawan kelompoknya. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri.